berkaitan dengan satu ayat ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu kan jangan kamu ikuti sesuatu kalau nggak ada ilmunya. Kan tadi sama sekali persis dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi. Itu salah satu ayat yang menguatkan hal tersebut. Jadi istilahnya, kalau kita ingin mengikut sesuatu atau mengikut seseorang itu, ikutlah atas dasar ilmu. Contoh, kita kasih contoh sehari-hari kita. Nah, di sini kan sering berjamaah. Kalau misalnya di dalam jamaah imamnya terbuka aurat ataupun kain sarungnya bolong, kelihatan kulitnya, makmum yang di belakang melihat itu, udah, tapi dia diam saja, ikut aja, maka batal sholat si makmum yang tahu tadi. Karena dia mengikuti sesuatu karena bukan atas dasar ilmu. Kalau dia punya ilmu, tentu dia tidak diikut. Yang harus dilakukan adalah mengisyaratkan kepada imam bahwasanya ada sesuatu yang menyebabkan imam batal. Yang kita khawatirkan ketika diisyaratkan oleh makmum, imam nggak ngerti ini siapa yang colek-colek di belakang ini, nggak ngerti. Dicolek sekali lagi, masih nggak ngerti. Colek lagi juga belum ngerti. Kalau dicolek 3 kali nggak ngerti, tarik di bajunya, lempar keluar sekalian, baru selesai. Kenapa? Ini imam bermasalah. Kenapa jadi imam kalau nggak ngerti? Biasanya orang kalau udah diisyarat sekali, kalau orang ngerti itu langsung dia feeling, berarti ada sesuatu yang membatalkan, langsung dia keluar dan digantikan oleh naib imam. Tapi nanti jangan dilempar juga keluar, nanti salah lagi pendapat itu. Nah, tapi bagaimana caranya? Memfarad salat, itu solusinya. Artinya yang sudah diingatkan tapi imam tidak mengerti, maka niatkan dalam hati keluar daripada jamaah. Tapi jangan membatalkan salat, tapi keluar niat farad, niat berpisah daripada imam, niat keluar dari jamaah dan lanjutkan sendiri. Aduh. Kemudian ada makmum, kemudian ketika mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam tidak benar, yang sebenarnya bacaan shad dibaca shin, ihdinas syiratal. Kemudian yang ta dibaca tan, ihdinas syiratan. Kemudian ghairil maghdu dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mundur, jangan jadi imam. Jadi yang paham makmum yang ngerti bacaannya, maka tidak boleh ikut. Kalau dia ikut, itulah ikut tanpa ilmu tadi. Ngikut orang yang tidak punya ilmu. Ngikut imam boleh, tapi harus punya ilmu. Jangan diikut imam-imam yang tidak punya ilmu. Kalau imam itu salah, tapi kalau benar silahkan. Ya, jadi ketika seperti itu bagaimana Ustaz? Langsung farad, salat sendiri. Tapi ketika salat sendiri, apa boleh saya seperti mengikut-ikut imam? Tidak boleh. Karena kalau seperti itu dianggap seperti bermain-main. Tapi Ustaz, kalau saya sholat sendiri nanti gimana tanggapan orang? Kenapa kita harus risih dengan tanggapan orang, sedangkan yang kita lakukan itu adalah benar? Risih itu terjadi karena kekurangan ilmu pada kita. Masalah orang menganggap, kok si Fulan sholat sendiri? Kalau beliau memang penasaran, nanya, kenapa Bapak sholat sendiri tadi? Saya mendapati imam salah bacanya. Apa di mana salahnya? Di sini. Ini seharusnya di sini dibaca. Itu jatuh kepada lahnul jadi, yang sehingga dihukumkan dapat berubah makna. Maka karena kesalahannya pada rukun dapat membatalkan sholat. Karena al-qari la yatba'ul ummi. Orang yang bisa bacaan Al-Quran tidak boleh mengikuti orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Tidak boleh sama sekali. Jadi kalau diikuti tidak sah. Dan ketika saat misalnya ada yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kita berilmu tapi bertentangan apa yang kita tahu, maka jangan langsung disalahkan, tapi cobalah untuk bertanya. Kenapa? Yang melakukan sesuatu yang menurut pandangan kita itu salah adalah orang yang berilmu, maka datang dan bertanyalah kepada beliau. Siapa tahu ada ilmu yang beliau tahu kita belum tahu. Siapa tahu beliau sudah luas ilmunya, kita belum luas ilmu kita. Jadi kalau itu yang melakukan satu yang menurut kita adalah satu kesalahan, yang melakukan itu adalah orang yang berilmu, jangan langsung disalahkan, tapi coba
tanyakan kepadanya. Tapi kalau seandainya orang yang memang sudah ngerti, memang tidak dilihat, memang jelas salah bacaannya ataupun pada hal yang dalam yang rukun, maka tidak boleh diikut. Jadi farad. Nah, diingatkan. Maka naib imam yang pas di belakang imam itu tanggung jawabnya besar. Kalau imam batal, maka beliau yang gantikan. Kalau imam salah, beliau yang Ustaz, ini kalau imam bacanya suratnya surat Kahfi gimana ceritanya, saya nggak hafal. Nah, udah diam saja. Diam aja gitu. Nah, jadi tidak harus seperti itu. Kalau tahu ya diingatkan, kalau tidak tahu diam saja. Nah, seperti itu. Nah, makanya naib imam itu kalau di masjid-masjid tertentu itu disediakan khusus. Takut kadang-kadang imam keluar angin. Nah, ini kalau imam keluar angin kemudian malu membatalkan sholat, ini bermasalah juga imam seperti itu. Ini kalau sholat Jumat lah. Sholat Jumat itu kalau imam-imam yang gengsinya tinggi itu kadang-kadang bahaya. Di dalam khutbah saja sudah misalnya membatalkan wuduk, sudah batal wuduknya, mungkin keluar angin, tapi dia tidak berani turun untuk wuduk lagi. Ini semuanya jamaah itu tidak sah Jumatnya dan dia nanggung. Karena tidak sah membaca rukun khutbah kalau tidak suci. Kemudian kalau imam di sholat Jumat tidak meniatkan dirinya sebagai imam, maka tidak sah Jumatnya. Jadi ketika imam tidak jujur, ini bahaya. Tapi bahayanya bagi imam, bagi makmum, maka mengikut kepada imam tersebut, maka imam itu yang tanggung. Maka menjadi imam memang tidak mudah. Maka saya ulang sekali lagi, ikutilah atas dasar ilmu. Jangan ikut-ikutan. Nanti jangan mengikut seseorang itu karena ikut-ikutan. Kayak orang mandikan jenazah, luar biasa lancar mandikan jenazah karena ikut-ikutan. Akhirnya apa? Mengurus jenazah menjadi proyek. Akhirnya ditawarkan, ibu mau sekalian paket baca doa talqin di kuburan. Seakan-akan doanya langsung diterima oleh Allah. Ini apaan ini? Jadi sudah jadi proyek. Ini jangan diikut seperti itu. Karena ini semuanya adalah atas dasar tidak punya ilmu, bukan atas dasar ilmu. Sekelasnya seperti itu. Allah.